42 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Yahya bin Sharaf atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Majelis Ta'lim Ittiba Mengaji yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari ITB, baik itu lintas angkatan dan lintas jurusan, ya. Mudah-mudahan pengajian ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan hadis yang ke-18, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dimanapun engkau berada, dan ikutilah dosa dengan amal saleh, maka amal saleh tersebut akan menghapus dosa tersebut, dan gaulilah manusia dengan baik. Sebelum saya masuk ke dalam lanjutan penjelasan hadis ini, maka saya ingin mengingatkan bahwa kita sudah mempelajari bagian pertama dari hadis ini, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena hadis ini ada 3 bagian. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh itu akan menghapuskan dosa. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Untuk bagian yang pertama, kita masih membicarakan lanjutannya. Dan di sini saya ingin menyinggung ada faedah yang menarik dari Syekh Abu Ubaidah masyhur Hasan Salman hafizahullah, seorang ahli hadis dari negeri Yordania, murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu tentang penjelasan sebuah kitab. Dan ini memang dilema, ya, bagi yang mengajar kitab. Maka dilemanya adalah apakah ini dijelaskan secara sangat ringkas, ataukah dijelaskan sedang-sedang saja, ataukah dijelaskan panjang lebar. Ya, maka beliau memberikan faedah. Faedahnya adalah yang paling utama saat menjelaskan sebuah kitab adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu tersebut seseorang bisa mengamalkannya. Jadi bukan niatannya harus segera habis, bukan juga niatannya terlalu memanjang melebar kemana-mana penjelasannya, akan tetapi niatannya adalah bagaimana saat menyampaikan ilmu tersebut maka ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan. Itu yang sangat ditekankan. Nah, begitu pula kita di dalam hadis ini terkhusus, ya, karena saya ketika baca syarah hadis ini
syarahnya panjang lebar. Kan yang pertama tentang takwa, yang kedua tentang penghapusan dosa. Penghapusan dosa itu mungkin bisa dua pertemuan. Yang ketiga tentang akhlak yang baik. Jadi memang hadis ini dengan begitu pendek perkataannya tetapi syarat makna. Memang 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu disebut sebagai jawami'ul kalim. Artinya perkataan yang pendek syarat makna. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Ternyata kalau kita sudah pelajari tentang takwa, apa itu pengertian takwa, bagaimana para ulama mendefinisikan takwa, ya. Kemudian takwa di dalam Al-Qur'an kalau digandengkan dengan kata Allah apa maknanya? Kemudian kalau digandengkan dengan kata siksa apa maknanya? Ini sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian juga bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang takwa. Ya, kemudian juga yang sudah kita pelajari yaitu pembagian takwa. Nah, ini kan panjang ya. Kemudian juga yang sudah kita pelajari adalah urgensi takwa dalam kehidupan seorang muslim. Maka saya berharap dan saya menghimbau kepada para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian ini, bersabarlah dengan gurumu saat mengajarkannya. Ya, jangan sampai himmah kita, tekad kita harus selesai. Ini satu hadis satu pertemuan. Mungkin kita akhirnya nanti agak tergesa-gesa, kemudian kurang mengambil begitu banyak manfaat dari hadis tersebut. Maka masih pertemuan ini berkaitan dengan takwa. Ya, masih pertemuan ini berkaitan dengan takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sifat ahli takwa. Nah, ini kita bisa compare dengan diri kita. Apakah kita ini termasuk orang bertakwa atau tidak? Mari perhatikan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu sifat orang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada hal gaib. Hal gaib yang dimaksud adalah yang tidak bisa dirasakan dengan panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diusap, tidak bisa dirasa. Ya, hal gaib itu yang dimaksud. Seperti Allah gaib bagi manusia di dunia, kemudian hari kiamat, kemudian siksa kubur gaib bagi manusia. Maka sifat orang bertakwa adalah beriman kepada hal gaib. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan apapun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang paling pertama, paling dominan dari orang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Kemudian yang kedua, sifat orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang jujur, baik di dalam ucapan, di dalam amalan hati, ya, ataupun di dalam perbuatan. Jujur dia, ya, bukan hanya sekedar berbicara saja, tetapi di hatinya pun juga jujur. Bukan hanya di hadapan khalayak ramai, tetapi juga saat sendirian dia jujur. Itulah orang-orang yang bertakwa sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin."
Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang shadiq. Shadiq artinya yaqulu qaulan wafaqa ma waqa', mengucapkan ucapan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Itu namanya shadiq, jujur, ya. Maka begitu juga dalam surah Az-Zumar ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, ulaika humul muttaqun." Orang yang datang dengan kebenaran dan mempercayai kebenaran tersebut, merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa senantiasa identik dengan kejujuran, tidak bohong, tidak bermuka dua, tidak munafik, ya. Ini orang yang bertakwa. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, mereka adalah orang yang sangat mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Syiar-syiar Allah adalah hal-hal atau perkara-perkara yang sangat dihormati di sisi Allah. Seperti tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, tentang agama Islam, itu sangat dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, mereka tidak pernah mengolok-olok agama Al-Quran, Rasulullah, kemudian juga agama Islam dengan segala macam syariat yang ada dalam agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah termasuk ketakwaan hati. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan syiar Allah, kullu syai'in lillahi ta'ala fihi amrun a'laman nasa bihi wa asy'arahum. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mengumumkannya, memuliakannya di hadapan manusia, itu namanya syiar, ya, syiar. Baik. Kemudian juga, nah ini penting nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, tanda orang yang bertakwa adalah dia senantiasa insaf. Insaf itu kalau dalam bahasa Indonesianya proporsional, baik terhadap lawan ataupun kawan, proporsional, ya, terhadap lawan ataupun lawan. Seperti misalkan dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Dan janganlah yajrimannakum syana'anu qaumin, membuat lancang kalian keburukan suatu kaum sehingga kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maka orang yang bertakwa sangat proporsional terhadap lawan ataupun kawan, terhadap yang menyepakati kita ataupun yang menyelisihi kita. Ya, saya ada pelajaran menarik dari Syekh Al-Allamah Dr. Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair hafizahullah, seorang ulama besar dari Arab Saudi yang masih hidup sampai sekarang. Beliau mengatakan bahwasanya sebagai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ini sahabat Nabi yang sangat terkenal untuk senantiasa menapaktilasi Rasulullah SAW. Ya, apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah maka beliau lakukan. Jalan ke sini beliau lakukan, singgah di sini beliau lakukan, padahal beliau tidak hendak singgah di situ. Nah, kemudian yang menarik dari penjelasan beliau adalah
Dengan sebab itulah akhirnya sebagian sahabat Nabi memperingatkan Abdullah bin Umar. Karena saking gigih, lihat ini bahasa proporsional. Karena saking gigihnya ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka akhirnya masuk ke dalam beberapa perkara yang diperingatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang lain. Ya, lihat kata-kata proporsional. Karena saking gigihnya, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung merendahkan apalagi, menghinakan apalagi, tidak. Orang yang bertakwa lebih dikenal dengan insaf. Nah, contoh juga kemarin saya ada kajian ibu-ibu. Sebagian ibu ada yang bertanya bahwa Ustadz, ada seorang yang diustadkan gitu ya, dia bahasanya gitu. Kemudian dia menyebutkan permasalahan-permasalahan gitu. Maka saya nasihati, kalau memang di tengah masyarakat dia dianggap sebagai ustadz, ya sebutkan dia ustadz. Tidak perlu kita mengatakan dia diustadkan. Memang sudah seperti itu. Adapun perkataan dia menyimpang, pendapat dia tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, maka itu masalah lain. Tetapi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ini namanya proporsional di dalam perkara, baik dengan lawan ataupun kawan, baik dengan yang menyepakati kita ataupun yang menyelisihi kita. Tapi tetap mengatakan yang salah-salah, yang benar-benar gitu ya. Tapi jangan sampai seseorang akhirnya berbuat zalim karena kebenciannya kepada lawan. Taib, yang kelima, sifat dari orang yang bertakwa, dan ini penting sekali, ya, yaitu mencintai, maaf dan lapang dada, serta suka menahan amarah. Nah, ini ilmu yang harus kita amalkan, menjadi seorang yang pemaaf. Saya ada pengalaman menarik ini. Waktu itu ada seorang syekh, tidak perlu saya sebutkan syekhnya, syekh kita yang ngajar kita di kota Madinah. Beliau kemudian dicela oleh sebagian orang. Kita sebagai murid marah dong. Kemudian kita dalam tanda kutip kita kompori syekhnya, ayo syekh bantah syekh, ayo syekh sanggah syekh, ya, gitu. Maka syekh mengatakan, ya, perhatikan, kata beliau, haula'i masakin, mereka itu kasihan, tidak tahu, ya. Dan kemudian kata syekh, ini penting, kalau seandainya kamu ingin urusanmu diurus oleh Allah, maka biarkan Allah yang mengurus. Tapi kalau seandainya kamu yang ingin mengurus sendiri urusanmu, maka Allah akan berlepas. Ini sentilan bagi orang-orang yang kadang-kadang bermasalah dengan nyinyiran orang. Ya, kalau seandainya kita ingin Allah yang menolong kita atas nyinyiran orang tersebut, ya sudah, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Kita tidak perlu walau satu kalimat, walau satu kata, nggak perlu, biarkan saja. Ya, saya beri contoh misalkan. Nah, contoh ini sebenarnya bukan, mudah-mudahan bukan untuk membela diri. Ada orang komen gitu di status saya. Dia bilang, Ustadz ini penuh dengan kebencian. Oh, itu kalau sudah kalau berbicara tentang manusiawinya kita ingin bantah, kita ingin marahin, ya kita bisa saja meluapkan. Akan tetapi ingat kembali tadi perkataan tadi, ya, dari syekh kita. Beliau mengatakan, jika kamu ingin Allah yang mengurusmu, maka biarkan Allah yang mengurusmu. Tapi jika kamu mulai membantah juga, menyanggah juga, maka pada saat itu berarti kamu mengurus dirimu sendiri. Padahal kan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi mengajarkan kita, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan sandarkan diriku kepada diriku. Lihat ya, walau sekejap mata. Ya, memang susah memang menahan diri, memberikan maaf
kemudian lapang dada, setelah itu lebih susah lagi. Tetapi itulah takwa. Tanda orang yang bertakwa yang kelima, suka memaafkan, kemudian suka berlapang dada, suka juga menahan amarah. Nah, ini para ikhwah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan hendaklah kalian memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah berfirman, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang bersedekah dalam keadaan sulit dan lapang, orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Satu faedah menarik, bahwasanya memaafkan seseorang di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntutnya di akhirat. Saya ulang, memaafkan kesalahan seseorang terhadap kita di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut di akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah kita orang punya kezaliman terhadap kita, lalu kita maafkan. Ini pahalanya di akhirat lebih besar. Kenapa? Karena dijanjikan surga, dianggap sebagai orang yang bertakwa, pasti surga nih. Adapun nanti nuntut di akhirat, ya, dia tidak maafkan di dunia. Dia diam aja. Saya pernah dikatakan oleh orang seperti itu. Oh, setelah saya jelaskan seperti ini, dia mengatakan, oh begitu ya Ustaz. Saya selama ini prinsipnya kalau ada orang yang berbuat zalim sama saya, sudah saya diam aja. Tapi nanti tak tunggu kamu di akhirat. Ayo. Ya. Maka kita katakan menuntut di akhirat ada pahalanya, tapi lebih sedikit dibandingkan memaafkan di dunia. Saya ulangi, memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan menuntut balas di hadapan Allah di akhirat. Karena memaafkan kesalahan orang lain di dunia dijamin surga, dan menuntut balas di hadapan Allah di akhirat belum ada jaminan surga. Nah, ini. Dan itu memang berat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, sifat orang yang bertakwa yang keenam yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah agar tidak terperosok kepada yang haram. Meninggalkan sesuatu yang mubah agar tidak terperosok kepada yang haram. Seperti seseorang ngobrol lama, malam-malam gitu ya, di kafe kalau bukan musim pandemi. Kalau di musim pandemi mungkin online, ngobrol lama. Mubah dia, tidak terlarang. Tetapi dikhawatirkan masuk ke dalam yang haram, maka dia mendingan berhenti sehingga tidak masuk ke dalam yang haram. Itu adalah tanda orang yang bertakwa. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan hadisnya dilemahkan oleh Imam Albani
La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tidak sampai seorang hamba kepada derajat orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya dibandingkan dengan yang ada dosanya. Meninggalkan yang mubah untuk menjauhi yang dosa. Jadi mubah dia ngobrol, ya, mubah, tapi dia tinggalkan demi tidak masuk ke dalam yang dosa. Karena memang kalau sudah ngobrol, ya tidak, kadang sangat sedikit sekali, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang tidak ngomongin orang lain. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itulah sifat-sifat orang bertakwa. Silahkan kita cek dan recheck diri kita masing-masing dengan sifat-sifat tersebut. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang sangat penting juga saat kita membicarakan takwa adalah apa faidah atau buah manis dari bertakwa. Ya, buah manis dari bertakwa. Yang pertama adalah jalan keluar dari setiap kesulitan di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kedua adalah mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalil akan hal ini surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan kepadanya jalan keluar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yunajji min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Menyelamatkan dia dari setiap kesulitan di dunia dan di akhirat. Itu yang disebut dengan makhraja, jalan keluar. Siapa yang bertakwa maka akan diberikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah menyelamatkan dia dari segala macam kesulitan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini ada cerita menarik nih, disebutkan cerita ini dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Bahwa ayat ini surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, salah satu penyebab turunnya ayat ini adalah ada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i. Beliau ini mempunyai anak laki-laki dan anak laki-lakinya ditawan oleh orang-orang musyrik. Ya. Anak laki-lakinya ini ditawan oleh orang-orang musyrik. Kemudian bapaknya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya sedang ditawan oleh orang-orang. Bagaimana ini? Kata Rasulullah SAW, bersabarlah. Innallaha sayaj'alu laka faraja. Sesungguhnya Allah akan menjadikan untukmu jalan keluar. Tidak berapa lama, ternyata dengan takdir Allah, anaknya bisa keluar dari musuh, bisa kabur. Saat kabur, mendapati kambing-kambing musuh. Lalu setelah itu dia perah susu dari kambing tersebut, kemudian dia bawa susu tersebut dan juga kambingnya. Maka turunlah ayat man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untukmu.
Artinya anaknya tadi tersandera oleh orang-orang musyrik, bisa diberikan oleh Allah jalan keluar. Kemudian yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan anaknya ketika pulang malah bawa kambing berserta susu-susunya. Nah, ini saya sering mengatakan para ikhwah, dalam kehidupan itu ada namanya sistem berkah. Tidak bisa kita harus hitungan matematik terus, enggak 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak bisa. Ada sistem berkah. Ya. Itu harus kita yakini, tidak boleh kita ragu akan hal itu. Saya beri contoh. Salat malam itu memberkahi seseorang. Waduh, Ustaz, apa hubungannya salat malam? Maka kalau kita berbicara secara hitungan matematik, sains dan teknologi, susah untuk menjelaskan. Tapi kalau kita berbicara dengan keberkahan, maka kita akan mudah memahaminya. Ya, kita akan mudah memahaminya. Saya beri contoh lagi. Ada sistem keberkahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kamu sedekahkan, maka Allah akan ganti. Ini kalau kita berbicara dengan ilmu sains dan teknologi, kemudian ilmu nyata, ilmu yang hanya bisa diindrai oleh panca indera, di luar panca indera tidak dianggap dan tidak diterima, maka sulit untuk dipercaya. Ada duit 50.000, kita keluarkan akan diganti oleh Allah bahkan dengan yang lebih banyak, sulit kita percaya. Mempercayainya hanya dengan iman bahwa ada namanya dalam hidup sistem keberkahan. Ya, ada sistem keberkahan. Keberkahan ibadah, ada sistem itu. Maka ini para ikhwah harus dipahami baik-baik. Ya, jangan sampai seseorang hanya berkutat dengan materialistik. Artinya hidupnya itu apa yang saya lihat, itu yang saya percayai. Apa tuh istilahnya? Kalau dalam bahasa istilah-istilah modern zaman sekarang. Mohon diberitahu kepada saya ya. Hanya mempercayai yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraca. Selain itu dia tidak percaya. Makanya orang-orang ateis ya banyak di zaman seperti ini mengepakkan sayapnya karena dia bisa menyebarkan ajarannya melalui media sosial. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Yang jelas harus pahami baik-baik itu. Ada di dalam hidup sistem keberkahan, bukan hanya sistem matematik manusia, hitung-hitungan manusia. Ya, ada sistem keberkahan. Contoh misalkan Maryam alaihissalam. Ibadah, kemudian datang rezeki. Ini tidak mengajarkan kita untuk nggak bekerja ya, enggak. Tetapi saya mengajarkan ada sistem keberkahan dalam hidup bagi seorang muslim. Ya, ada sistem keberkahan. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari buah manis bertakwa adalah kemudahan di dalam setiap perkara. Man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dalam surah At-Talaq ayat 4. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan langsung memberikan untuknya dari perkaranya yusra. Yusra di sini tidak ada batasannya. Kemudahan apa? Kemudahan secara umum. Ya. Penjelasan yang menarik dari Imam Muqatil bin Hayyan di dalam tafsirnya, kemudahan yang dimaksud adalah fi taufiqihi lit-ta'ah. Kemudahan dalam mengerjakan ketaatan. Ini wallahi para ikhwah
Ini nikmat lebih berharga dibandingkan harta, emas, perak, uang. Kemudahan untuk bertakwa. Ya. Saya misalkan, perhatikan baik-baik. Dahulu di sebuah provinsi ada tempat prostitusi yang sangat terkenal. Kemudian oleh pemerintah setempat dihancurkan prostitusi tersebut. Lalu para pekerja, germo-germo, pelacur-pelacur di situ demo mempertahankan tempat prostitusinya. Mungkin orang yang tidak melakukan pekerjaan itu dari kaum muslimin geleng-geleng kepala. Masa sih zina kalian pertahankan sampai tertulis kami akan pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Ini kan zina, dosa besar, masa kalian pertahankan? Orang komentarnya dari luar mungkin begitu, karena melihat perbuatan itu jelek. Tapi orang yang berilmu dia akan membalik kepada dirinya. Alhamdulillah, saya belum dimudahkan untuk bermaksiat dengan memiliki pekerjaan sejenis itu. Tapi saya mendapatkan pekerjaan sejenis ini yang halal. Maka ini petunjuk, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan dari Muqatil bin Hayyan apa yang dimaksud yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan langsung untuknya dari perkaranya kemudahan. Kemudahan di sini maksudnya kemudahan untuk bertakwa. Saya beri contoh. Seorang yang pernah ditemui, saya temui langsung ini. Orang itu menggoes sepedanya dan dia jualan kelontongan dengan sepedanya tersebut. Dia bawa ember, dia bawa ini, bawa ini. Akan tetapi menariknya, lihat taufik, petunjuk kemudahan. Setiap kali dia keluar rumah untuk menjajakan dagangannya, kalau dia pergi ke barat dia akan mikir, ini di barat ada masjid apa ya? Sehingga saya bisa sholat zuhur berjamaah di sana. Kalau seandainya dia pergi ke timur, ini di timur ada masjid apa ya? Sehingga saya bisa sholat zuhur berjamaah di sana. Dan benar, fi'lan, bahwa itu terjadi. Setengah jam sebelum sholat zuhur, saya melihat si fulan sudah berada di masjid. Ini namanya taufik. Itu yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah menjadikan untuknya kemudahan. Kemudahan di sini bukan hanya kemudahan dari kesulitan, akan tetapi kemudahan untuk mengerjakan ketaatan. Ini kan penjelasan yang sangat menarik. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya katakan nikmat Allah terbesar salah satunya adalah dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan dan dimudahkan untuk jauh dari maksiat. Saya yakin sekali para ikhwan, ini saya sering katakan, saya yakin sekali para pemusik, penyanyi, sampai ceramah-ceramah kita tentang haramnya musik dan nyanyi itu sampai, apalagi zaman media sosial sekarang ini, sampai. Nah, bukti sampai banyak yang sudah bertobat dari para musisi, penyanyi, banyak. Itu sampai. Cuma sulit meninggalkan. Kenapa? Salah satu sebabnya duit. Dia mencari penghasilan dari situ. Dia bekerja kemudian menghasilkan uang dari situ. Kalau saya tinggalkan ini dari mana? Nah, kita yang tidak bermain itu, salah satu nikmat Allah terbesar adalah dimudahkan untuk taat, dimudahkan untuk jauh dari maksiat. Nih para ikhwan, saya pernah mendapati berita, seseorang mengabarkan kepada saya, Ustaz, ada orang jualan korek api, satu korek 10.000. Dengan apa dia?
Kemudian dia nyalakan, di hadapannya ada wanita telanjang, dia nikmati wanita tersebut dengan hanya melihat. Habis koreknya, habis pertunjukannya. Ketika Anda mengetahui akan hal ini, mungkin Anda geleng-geleng kepala. Kok bisa orang nyari duit begitu? Coba dibalikkan dengan cara bersyukur. Alhamdulillah, saya masih bisa mencari rezeki tanpa dengan cara seperti itu. Dan ini sindiran keras bagi para konten kreator. Ini zamannya YouTube kan ya, zamannya buat video nyari duit dari video gitu ya. Ini sindiran keras. Untuk apa mencari duit dengan cara menghinakan diri? Bahkan sampai kadang menghinakan agama. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang ketiga, keutamaan atau buah manis dari bertakwa adalah dimudahkan dalam belajar ilmu agama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim." Bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarimu, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Takwa kemudian menghasilkan nikmatnya adalah ilmu. Kemudian setelah itu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bertakwalah kepada. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Aku mengadu kepada aku mengadu kepada Waqi', maksud saya guruku, tentang sulit menghafal. Lalu guruku memberikan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Kemudian dan mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, dan masih banyak lagi tentang takwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya cukupkan dengan beberapa itu saja. Yang menarik juga ini, yang keempat, keutamaan takwa, buah manis dari takwa adalah keturunannya terjaga. Keturunannya terjaga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda an yablugha ashuddahumā yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik. Sedangkan dinding. Jadi ceritanya kan ini ada surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu ada beberapa cerita. Cerita yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang mempertahankan agamanya dan berlari saat dikejar oleh penguasa yang zalim dan bengis. Yang kedua cerita tentang dua petani muslim, petani kafir. Yang ketiga cerita Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Yang keempat cerita tentang Dzulqarnain. Nah, cerita tentang dinding ini ada di dalam cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam. Jadi ceritanya dinding ini Nabi Musa dan Nabi Khadir singgah ke sebuah tempat, sebuah daerah. Dulu tidak ada hotel, tidak ada apa. Jadi kalau ingin singgah di sebuah tempat, bermalam di tempat tersebut, dia harus nginap di rumah penduduk di tempat tersebut. Nah, penduduk di tempat tersebut tidak tahu kalau ini adalah Nabi Musa, Nabi Khadir. Kemudian mereka usir. Akhirnya mereka otomatis karena tidak ada tempat untuk menginap, mereka menginapnya di kebun. Sebelum keluar dari tempat tersebut, ingin pergi ke kebun, melihat ada rumah yang mau roboh. Kemudian diperbaiki oleh Nabi Khadir. Nabi Musa langsung mengatakan, la taqta alaihi ajra. Kita ini sudah tidak boleh nginap, kamu berbuat baik lagi kepada mereka. Coba ambil saja upah dari mereka sudah. Kalau begitu. Nah, Nabi Khadir menceritakan
dinding rumah yang aku perbaiki itu adalah dimiliki oleh 2 anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah rumah itu ada harta tersimpan untuk 2 anak yatim tersebut. Kenapa? Dari siapa harta tersimpan tersebut? Dari bapaknya yang saleh. Bapak kedua anak tersebut saleh. Lihat di situ. Bagaimana takwa menjaga anak sehingga anaknya tercukupi setelah meninggal orang tuanya. Makanya Muhammad ibn al-Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadzu birrajuli as-salihi waladah. Allah akan menjaga dengan kesolehan seseorang, Allah akan menjaga anaknya, wa walada waladih, dan cucunya, wa qaryatihi allati huwa fiha, dan tempat tinggal yang dia dalamnya. Ini subhanallah. Ya. Asalkan bertakwa, maka seorang orang tua akan menjaga anaknya dan keturunannya dengan takwanya tersebut. Ada juga cerita menarik disebutkan dalam kitab Sifatus Shaffah. Sa'id bin Musayyib, seorang imam tabi'in, berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku sayang, inni la azidu fi salati min ajlik." Aku menambah jumlah salatku untuk kepentinganmu. Ya. Raja'an ahfadha fika, agar aku dijaga tentangmu. Maksudnya apa? Selama aku memperbanyak ibadah, anak-anaknya akan mudah. Nah, ini para ikhwah yang bertakwa, orang tua yang bertakwa, terjaga anak-anaknya. Saya ingin mengingatkan cerita tentang rumah yang mau roboh tadi. Ternyata anak yang terjaga hartanya, nanti kalau seandainya dia sudah dewasa, Allah mengeluarkan harta tersebut untuk bekal si anak ini, ternyata orang tuanya yang soleh, bukan orang tua kandung. Misalkan ini 2 anak tadi yang soleh, orang tuanya yang soleh, ternyata yang soleh ini bukan bapaknya yang kandung, bukan kakeknya, tetapi kakeknya yang 7 turunan, itunya yang soleh. Ya, nah, kakek yang soleh ini menjaga anaknya, cucunya sampai 7 turunan. Disebutkan itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Walam yu'raf lahuma salahun. Tidak dikenal orang tua dari anak kecil ini yang soleh, bukan. Ternyata yang soleh siapa? Kakeknya yang ke-7. Makanya saya sering mengatakan asuransi paling kokoh bagi anak adalah ketakwaan orang tua. Sudah deh, tidak perlu asuransi jaminan-jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, ya, yang dibuat oleh manusia dan semuanya adalah riba. Minimal dia adalah gharar, ketidakpastian. Tetapi bikinlah asuransi yang super duper kokoh, 7 turunan. Apa itu? Takwanya orang tua. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir tentang takwa, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana cara orang bertakwa. Apa saja yang harus dilakukan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, dan ini satu yang saya pilih itu saja ya, karena waktu sudah habis, yaitu seseorang hendaknya selalu
merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana cara merasa diawasi oleh Allah? Maka yakinkan sifat-sifat Allah mengena pada diri kita. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kenakan itu pada diri kita. Allah Maha mengetahui apapun yang saya perbuat. Kemudian meyakini Allah Maha melihat kita. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah melihatnya? Resapkan itu dalam hati kita. Allah Maha melihat. Apa yang ingin kita kerjakan, ucapkan, tuliskan, Allah Maha melihat. Kemudian yang ketiga, yaitu apa? Yang ketiga adalah Allah Maha mendengar atas apa saja yang kita ucapkan. Dengan sifat itu kita akan bisa muraqabah. Meyakini Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Dengan muraqabah itu kita akan mendapatkan ketakwaan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah. Yang mana Allah senantiasa selalu menjaga rahim di antara kalian. Agar kalian tetap menjaga rahim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Mengawasi kita dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Nah, itu satu cara yang membuat kita semakin bertakwa. Imam Ahmad pernah berkata, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wa la tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wa la anna ma tukhfi alayhi yaghibu." Jika engkau suatu masa bersendirian, maka jangan pernah ucapkan aku sedang sendirian. Akan tetapi ucapkanlah ada zat yang selalu mengawasiku. Nah, ini penting ya para ikhwat, terutama laki-laki yang sering bersafar, laki-laki yang sering sendirian di jalan, tidak ada keluarga yang menemaninya, maka hati-hati. Ya. Jangan engkau katakan engkau sedang sendirian, tetapi katakanlah bahwasanya ada zat yang mengawasiku. Dan la tahsabannallaha yaghfulu sa'ah. Jangan kamu sekali-kali mengira Allah lalai walau sekejap. Dan jangan sekali-kali juga kamu mengira bahwasanya ada hal yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya katakan perkataan yang sangat menarik dari Wahab bin Al-Muward. Beliau mengatakan, "Khafillah ala qadri qudratihi alaik, wastahi minhu ala qadri qurbihi mink." Takutlah kepada Allah. Sebesar apa takut kita kepada Allah? Sebesar kuasa Allah terhadap kita. Takutlah kepada Allah sebesar kuasa Allah kepada kita. Allah sangat berkuasa kepada kita. Mau Allah hempaskan kita ke atas udara, kemudian dibanting ke tanah, tenggelamkan dalam tanah, ditenggelamkan oleh air bah. Takutlah kepada Allah sebesar kuasa Allah kepadamu. Dan malulah dari Allah sebesar kedekatan Allah darimu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada 2 bagian lagi dalam hadis ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang hadis ini, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha
wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan ikutilah dosa dengan kebaikan, maka akan menghapus dosa tersebut. Wallahu alam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat Ustaz, Masya Allah. Kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz. Ya, silakan. Jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bila ingin bertanya untuk mengetikkan pertanyaan di chatroom kemudian dikirimkan ke host, dan bagi yang ingin bertanya langsung bisa mengklik tombol raise hand. Ustaz, sambil menunggu pertanyaan, sudah ada yang masuk pertanyaan di chatroom, Ustaz, Anda bacakan. Oke, silakan. Pertama, pertanyaan dari Kang Eka di Dubai. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika saya masih memulai belajar Islam dan pada diri saya masih bercampur antara belajar maksiat dan bid'ah, apakah artinya hidayah yang kami terima masih terbatas? Demikian juga dengan ketakwaan, sedangkan kami belum bisa merubah semuanya sekaligus. Mohon nasihatnya Ustaz. Demikian. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jika urusan belajar maka harus perlahan-lahan. Tetapi jika urusan bertaubat maka harus maksimal dan segera. Seperti meninggalkan yang diwajibkan, maka saat itu dia wajib untuk bertobat. Seperti sholat, tidak dibenarkan dia bertobat dari meninggalkan sholat dengan cara taubatnya perlahan-lahan dengan dalih saya baru belajar. Ini tidak benar. Ya, kenapa? Karena sholat diwajibkan bagi seorang muslim 5 waktu setiap hari dan malamnya. Begitu juga dalam perihal meninggalkan maksiat atau mengerjakan maksiat maksud saya. Maka pada waktu itu wajib dia bertobat dengan cara meninggalkan maksiat tersebut seluruhnya tanpa ada tersisa. Ya, dan tidak boleh peninggalannya ditunda-tunda. 1 tahun depan, 1 bulan depan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, wajib dia bersegera menghentikan maksiat tersebut. Adapun penuntutan ilmu, maka terus dia perlahan-lahan menuntut ilmu. Taib. Saat bertobat dari meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, maka akan ada naik turun iman. Itu adalah sesuatu yang sudah sebuah keniscayaan, naik turun iman. Maka pada saat itu kalau seandainya dia sudah bertobat dari maksiat, entah itu kesyirikan, entah itu bid'ah, entah itu maksiat selain syirik dan bid'ah, maka pada saat itu kalau dia terperosok kembali, segera bertobat kembali. Ya, segera bertobat kembali. Tidak ada kata putus asa. La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Syauki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin mau bertanya, bila istri melakukan qada puasa Ramadan, apakah berlaku juga aturan-aturan dalam puasa Ramadan? Misal tidak boleh membatalkan dengan sengaja, dilarang berhubungan badan, dan yang apabila dilanggar maka wajib membayar kafaroh, ataukah boleh dibatalkan dan diniatkan untuk dilakukan di lain waktu? Mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jawabannya, siapa yang mengqadha puasa Ramadan, maka segala macam pembatal puasa Ramadan berlaku pada puasa qadha Ramadan. Akan tetapi apakah dia mendapatkan kafarat
yang berat apabila dia melanggar puasa qadha tersebut dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan pembayaran kafarat, seperti berjima saat mengqadha puasa Ramadan. Apakah dia mendapatkan kafarat seperti dia berpuasa 2 bulan berturut memerdekakan budak dulu, kalau tidak dapat maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak dapat maka dia membayar sedekah kepada 60 fakir miskin? Maka jawabannya tidak. Karena puasa qadha Ramadan tidak dikerjakan di dalam bulan Ramadan, yang menyebabkan apabila melanggar larangan puasa Ramadan seperti berjima, maka dia mendapatkan kafarat ataupun fidyah, maksudnya mughalladzah, yaitu penebus yang berat. Ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Adapun pada puasa qadha Ramadan di selain Ramadan, maka tidak dia dapatkan akan hal itu. Tetapi tentunya dia berdosa membatalkan puasa Ramadan, qadha Ramadan dengan berjima di siang hari di siang hari yang waktu itu dia mengqadha puasa Ramadan. Dia berdosa. Maka dia wajib bertobat kepada Allah, tetapi tidak bayar kafarat. Wallahu alam. Naam. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan dari Abu Syauqi ada 2, Ustaz, yang satu lagi di luar tema. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema, jika berkenan untuk dijawab, bagaimana dengan investasi berupa saham dalam ajaran Islam? Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saham itu seperti barang, persis, tidak ada bedanya. Kalau kita memiliki barang yang halal, maka hukumnya mubah. Seperti itu juga saham, dia seperti barang, hukumnya jika dia halal maka mubah. Kemudian jual belinya pun juga seperti jual beli barang. Jika yang diperjualbelikan itu adalah halal, maka dia halal. Investasi dalam saham sebuah perusahaan, jika perusahaan tersebut bergerak di bidang yang halal, maka saham pada perusahaan tersebut pun halal. Jadi dia seperti persis dengan barang. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari Ihsan Zafran. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Afwan, mohon nasihat amalan sunnah yang sebaiknya kita lakukan pada saat hari Jumat ketika kita tiba di masjid sambil menunggu naiknya khatib di mimbar. Apakah sebaiknya kita membaca Al-Quran, membaca selawat, atau memperbanyak salat sunnah mutlak? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah yang disyariatkan dalam agama Islam, apabila seseorang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, maka sebelum imam dan khatib naik ke atas mimbar, maka dia lebih utama untuk mengerjakan sholat semampunya. Sholat semampunya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumul jum'ah wa tatahhara bimastata'a minat tuhrin, thumma dahana aw massa min tibin, thumma raha, falam yufarriq baina itsnain, fa shalla ma kutiba lahu, thumma idza kharaja al-imamu ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Siapa saja yang mandi di hari Jumat lalu bersuci
sesuai dengan kesanggupannya, kemudian memakai minyak rambut, memakai minyak wangi, kemudian dia pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu dia sholat sesuai dengan yang ditakdirkan untuknya. Artinya sholat sebanyaknya, ya, sholat sebanyaknya. Dan inilah yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ini dilakukan oleh para sahabat. Mereka para sahabat, idza atawal masjid yaumul jumu'ah yusallun min hini yadkhulu ma tayas. Fa minhum man yusalli 10 raka'at, wa minhum man yusalli 12 raka'ah, wa minhum man yusalli 8 raka'at, wa minhum man yusalli aqall min dzalik. Para sahabat kalau masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, maka mereka sholat semenjak mereka masuk sesuai dengan kesanggupannya. Ada yang sholat 12 rakaat, 10 rakaat, ada yang sholat 8 rakaat, ada yang sholat lebih sedikit daripada itu. Maka yang dianjurkan adalah seseorang datang masuk ke dalam masjid dan imam khatib belum naik ke atas mimbar, dia sholat. Saat imam naik ke atas mimbar maka dia hentikan. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Yuliadi Purawibawa. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita karena kurang ilmu dan iman melakukan keburukan lalu kita melakukan kebaikan, terus melakukan keburukan lagi, kemudian melakukan kebaikan lagi, kemudian suatu waktu melakukan keburukan lagi terus kebaikan, begitu terus berulang-ulang. Bagaimana Ustaz mengatasinya? Demikian Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sebenarnya yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh ini akan menghapus dosa tersebut. Dan kalau kita melihat dari pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah selama dia bermaksiat, bertobatlah. Itu jawaban paling mudah dicerna. Selama dia bermaksiat, bertobatlah. Setelah bertobat, maksiat lagi, tobatlah. Maksiat lagi, tobatlah. Seperti itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Khata' bukan hanya mukhti', bukan hanya satu kali kesalahan, tetapi selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ma aznabtu la dhahaba bikum wa la jaa biqaumin yuznibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan kalian dengan orang lain yang berdosa sampai mereka beristighfar. Jadi gampangannya saat berdosa beristighfarlah. Memohon ampunlah. Dosa lagi istighfarlah, karena memang manusia seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, ana tadi safar lalu singgah sholat isya di belakang imam. Namun ana masbuk di rakaat kedua. Nah, ketika sudah masuk rakaat keempat, ana tetap duduk tasyahud, tidak berdiri karena menganggap qasar 2 rakaat. Lalu ana salam menunggu dan bersamaan dengan imam. Nah, sekarang ana ragu apakah salat ana salah atau benar. Baik. Terus diulang demikian Ustaz. Salat isyanya masuk bersama imam dari awal atau dari akhir atau masuk ke rakaat kedua. Jadi beliau hanya 2 rakaat Ustaz salatnya. Baik. Berarti masuk pada rakaat ketiga dan keempat gitu ya? Iya.
Ya. Jadi dia menunggu aja Ustaz, Menunggu salam. Menunggu imam salam. Maka jawabannya adalah kalau seandainya beliau itu safar, maka seharusnya dia mengikuti imam yang sholat sempurna. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Imam sholatnya 4 rakaat, maka makmum pun sholat 4 rakaat meskipun beliau musafir. Taib. Sekarang sudah terjadi Ustadz, saya pokoknya sholat 2 rakaat nunggu imam salam agar imam salam bersama-sama saya. Sholat saya sah atau tidak? Maka jawabannya sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala sholat berjamaah. Dalam artian sholat isyaknya mungkin atau sholat zuhurnya atau sholat asarnya dia sah, ya, dan tidak perlu mengulang sholatnya, tetapi tidak dapat pahala berjamaah bersama imam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya kembali dari Kang Eka di Dubai. Bismillah, izin bertanya lagi Ustadz, apakah termasuk kewajiban yang harus disegera didahulukan untuk membaca Quran sesuai makhraj dan sifat-sifat hurufnya? Bagaimana jika dibandingkan dengan akidah dan fikih atau akhlak? Demikian. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sebenarnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Bisa seseorang, baik anak ataupun orang dewasa, mempelajari Al-Quran beserta makhraj dan tajwidnya. Di samping itu juga dia bisa mempelajari tauhid pada waktu yang berlainan. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Dan kebiasaan para ulama dari mulai semenjak dahulu adalah memang mendekatkan anak-anaknya dari mulai semenjak dini dengan Al-Quran. Dan sekali lagi tidak ada pertentangan dengan pembelajaran tauhid. Wallahu a'lam. Dan sebelum lanjut, jadi saya ingin mengingatkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita belajar tauhid itu bukan berarti tajwid maksud saya, bukan berarti kita kemudian sampai master di dalam ilmu tajwid, ahli qiraat, itu tidak selesai nanti. Tetapi yang kita pelajari adalah bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid dan makhrajnya. Jadi belajar tajwid itu ilmu alat untuk bisa membaca Al-Quran. Ya, tidak terlalu diutamakan bagi seorang penuntut ilmu untuk akhirnya sampai belajar tajwid, menghafal matannya, tidak perlu. Yang jelas dia sudah bisa membaca Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan hadis berdasarkan tajwid yang ada dan makhraj yang benar. Wallahu alam. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari Fahmi. Pertanyaan singkat Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan khauf dan roja? Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam beragama? Khauf artinya rasa takut, raja rasa harap. Dan para ulama ada yang menyatakan bahwa rasa takut dan rasa harap ini harus selalu sejajar dalam kehidupan seorang muslim. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya rasa takut kita letakkan saat dalam keadaan lapang. Sedangkan rasa harap kita lebih kuatkan saat dalam keadaan sulit. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, rasa takut kita letakkan
saat kita dalam keadaan berkecukupan. Saat dalam keadaan melakukan maksiat. Nah, letakkan itu. Nah, kemudian rasa harap kita letakkan saat dalam keadaan meminta ampun atas dosa-dosa kita. Nah, maka pada saat itu seseorang akan senantiasa sejajar rasa takut dan rasa harapnya. Sebagian ulama yang lain lagi mengatakan saat meninggal dunia maka kedepankanlah rasa takut akan siksa Allah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, saat seseorang meninggal dunia ataupun meninggalkan sesuatu, maka pada saat itu dia lebih mengedepankan rasa takut dibarengi dengan rasa harap. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemui seorang pemuda yang dalam keadaan sekarat, beliau mengatakan, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau dapati dirimu? Maka orang tersebut mengatakan, "Aku mendapati diriku khawatir atas dosa-dosaku dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala." Nah, kemudian disebutkan zakat taqwa. Nah, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Rasa takut dan rasa harap secara berbarengan. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Ustaz menjelaskan tentang salah satu sifat orang yang bertakwa adalah lapang dada. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi teman yang merendahkan agama, Ustaz? Menganggap bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah karena katanya banyak ayat-ayat yang bertentangan, dan juga tidak mengakui hadis karena ada hadis-hadis yang tidak pantas dan tidak layak. Intinya itu, Ustaz. Di satu sisi kita kasihan karena teman, di sisi lain tapi dia sudah merendahkan Al-Quran. Ya. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saat kita mengatakan berlapang dada bukan berarti membiarkan kemungkaran. Saat kita mengatakan memaafkan atas kezaliman bukan berarti membiarkan hal yang buruk terjadi, tidak. Akan tetapi apabila ada hal yang buruk terjadi maka kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini termasuk daripada berbuat baik kepada sesama muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bela saudaramu baik dia dalam keadaan berbuat zalim dengan cara menasihatinya, atau dia yang teraniaya dengan cara memberikan perhatian kepadanya. Jadi jangan sampai dikatakan kita kan harus memaafkan. Orang menghina Al-Quran dimaafkan, orang yang mencela Rasulullah SAW dimaafkan. Maka jawabannya, ya, kita ada istilah di dalam agama Islam, inna min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sesungguhnya termasuk tali kekang yang paling kokoh dalam keimanan adalah benci karena Allah, cinta karena Allah. Maka pada saat itu, saat ada orang yang melecehkan agama, Al-Quran, hadis Rasul, ayat Al-Quran, kemudian orang-orang yang berilmu, maka kita berlaku pada saat itu adalah al-bughdhu fillah. Sebesar kepenyimpangannya terhadap agama, sebesar itu pula kebencian kita. Dan ini tidak ada urusannya tadi dengan memaafkan atau tidak memaafkan. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Terakhir ya. Ustaz? Sudah habis pertanyaannya? Sudah habis pertanyaannya, Ustaz. Oh ya, sudah. Cukup insyaallah. Ya, Ustaz, ya mungkin sebelum ditutup Ustaz bisa sampaikan kesimpulan atau nasihat, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin memberikan nasihat kepada diri pribadi bahwa yang namanya menimba ilmu agama itu adalah ibadah kepada Allah. Keadaannya seperti orang sholat. Menimba ilmu agama ibadah, mengerjakan sholat juga ibadah. Nah, ketika kita mengingat bahwa menimba ilmu agama adalah ibadah, maka kita tidak akan pernah lemah, malas, loyo dalam menimba ilmu agama. Karena dia adalah ibadah. Yang mana tujuan penciptaan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita mengetahui bahwa menimba ilmu agama itu ibadah, maka kita akan semangat, bahkan merasa lezat dengan ilmu ibadah. Ada cerita menarik. Saya dapatkan cerita ini dari Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, hafizahullah. Beliau mengatakan, saking semangatnya orang menuntut ilmu agama, ini menarik ini. Di malam pertama setelah dia melakukan akad ijab qabul, di malam pertama ada seorang penuntut ilmu agama teringat sebuah ayat dan dia ragu-ragu tafsiran dari ayat ini. Maka pada malam itu akhirnya dia pergi ke perpustakaan, kemudian dia belajar, baca kitab tafsir ini, tafsir itu, sampai dia paham, sampai subuh malam pertamanya lewat. Artinya apa? Sampai orang lezat menimba ilmu agama. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia meyakini menimba ilmu agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita seperti itu. Sering sekali handphone ini di tangan kita. Coba rubah dengan buku di tangan kita. Buku di tangan kita. Maka pada saat itu kita akan benar-benar bisa merasakan lezatnya menimba ilmu agama. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Atas nasihatnya kajian malam ini, kami atas nama Ittiba Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga para santri. Dan semoga Ustaz dapat kembali melanjutkan